Selamat pagi, Shalom. Bersama siang hari ini kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan pendengaran kita, dan kita mau merendahkan diri kita untuk kita mau bersama-sama dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya Engkau yang lebih tahu, Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu Tuhan, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Sebagaimana pujian yang kami unjukkan kepadamu Tuhan, Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa, yang terus menopang kehidupan kami. Dan kami tetap meyakini anugerah kemurahan-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Karena janji-Mu ya dan amin. Olehnya pujian kami hanya kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang patut kami sembah dan kami muliakan. Kami yakin Tuhan, dengan pujian boleh naik di hadirat-Mu dan mendatangkan berkat bagi kami semua umat-Mu. Memberkati, memimpin pujian pemain musik, semua yang melayani Engkau Tuhan, menguduskan, memberkati. Damai sejahtera Engkau curahkan atas seluruh pelayan-Mu, bahkan kami semua yang saat ini ada di tempat ini. Saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Allah yang terus menuntun kami, memberkati kami, menopang kami, bahkan menyembuhkan sakit penyakit kami. Olehnya Bapa, pengurapan-Mu atas hamba-Mu Bapak Gembala, hikmat yang dari Engkau ada atas hamba-Mu, sehingga saat firman diberitakan, kami diteguhkan dan dikuatkan, iman kami tumbuh, dan kami terus berjalan bersama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya Pak Adi. Selamat pagi saudara, Shalom. Mari pagi hari ini kita bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman berkait dengan masa Prapaskah yang sedang kita jalani hari-hari ini. Menurut catatan kalender gerejawi dari sejak tanggal 14 Februari yang lalu, itu kalau saudara kita umat Katolik menyebutkan sebagai hari Rabu Abu, ya.
Dan itu memasuki masa Prapaskah sampai nanti kita masuk dalam peringatan Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari hari ini saya ajak saudara untuk membuka Alkitab kita yang diambil dari Yohanes 18 ayat 36 sampai 37 berkait dengan bagaimana prosesnya Raja Sorga itu diadili. Silakan Bu Riyadi. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku, mengerti perkataanku, perkataan Yesus. Kenapa orang tidak mengerti? Karena tidak berada di dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini kalau saya dan saudara betul-betul memiliki pemahaman yang jelas dalam kekristenan, maka ya kita bisa ngerti kayak gini nih, Minggu saudara sadar setelah 6 hari kita bekerja, kita bersibuk-sibuk dengan ya usaha kita, cara kerja kita beri Minggu untuk Tuhan. Nah, ini adalah tanda orang yang tahu bersyukur. Kalau enggak akan pernah bersyukur karena, kenapa enggak pernah bersyukur? Karena manusia itu tidak mengalami kepuasan. Makanya orang yang ngerti bersyukur, ke gereja itu bersyukur, berhimpun itu apa? Itu bersyukur. Kita doa itu bersyukur. Ya, kita baca Alkitab itu karena kita bersyukur. Kenapa Tuhan selalu menuntun dan menolong aku sehingga aku ada sebagaimana aku ada. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena aku dan kamu berada di dalam kebenaran. Kebenaran itu siapa? Yesus. Kalau kita tidak ngerti, kayak Pilatus pun juga tidak ngerti. Apakah kebenaran itu? Ya, nanti pada dialog Yesus dengan Pilatus, Pilatus dengan Yesus. Makanya, kalau kita tidak mengalami kuasa penebusan Tuhan, sulit membedakan mana Tuhan, mana hantu. Hitam putih. Sulit orang bedakan, abu-abu. Gitu loh saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya begitu saya dan saudara masuk dalam keberimanan ini, kita tahu Yesus melakukan semua untuk memulihkan keberadaanku. Makanya seperti tadi di sesi 1 saya mengatakan, orang tuh kalau bisa jadi Kristen sejati sampai akhir, itu berkat Tuhan besar. Kenapa? Kita jumpai, kita dengar. Bahkan ada orang yang ya dari lahir Kristen, di kemudian hari bisa ganti server. Lompat tembok. Loh kenapa ini? Nah kita enggak heran kalau kemudian kita juga menjumpai ada orang yang secara pemikiran enggak mungkin dia kemudian jadi milik Yesus. Tapi kok bisa? Nah itulah saya katakan, itulah berkat. Makanya orang tuh kalau dulu enggak ngerti kebenaran, terus masuk dalam kebenaran itu, yang terjadi apa? Taunya bersyukur. Kita itu enggak kemudian cari kesibukan atau disibukkan dengan membela iman itu. Enggak. Yesus tidak butuh pembelaan kita semua. Tapi lain. Orang kalau dulunya dia ada dalam kebenaran, terus dia nyebrang. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berusaha membela banyak hal. Kenapa? Ya saya enggak ngerti kenapa bisa begitu. Dan usaha membela dengan cara apa? Mencari salah terus kepada orang lain. Nah itu sudah enggak benar. Di Indonesia ini kita memiliki kebebasan untuk beragama. Saudara dan saya milih agama apa saja silakan.
Iya kan? Begitu kalau kita udah, aku yakin di Kristen, saya begitu, saya yakin. Kita enggak perlu lagi ngomongi dulu, saya dulu kepercayaan saya begini-begini. Ya enggak perlu, buat apa? Karena saudara-saudara dikasih Tuhan, orang kalau sudah di dalam terang, semakin hari semakin gamblang. Gitu loh, kehidupan ini. Orang di dalam terang itu berarti apa? Sudah jauh dari kuasa gelap. Di dalam kebenaran itu, ya kita ngerti gitu loh. Makanya bedakan mana Tuhan, mana hantu. Saudara dan saya tidak perlu lagi keliru. Pohon, batu gede, kita bilang Tuhan. Ada satu hal yang, wah ini besar, ini ajaib. Oh, ini mesti penguasa. Nah, kalau toh kita tahu, di satu tempat ditulisi, awas hati-hati, di sini ini tempat angker. Kita pun tidak perlu bergeming. Kita lewat ya lewat aja, kita jalan ya kita jalan aja. Iya kan? Maaf Pak, mau pipis, ya pipis aja. Nah saudara pernah nggak jalan sama temen terus kemudian mau pipis itu, ya nyebut-nyebut, permisi ya. Kita kaget loh, permisi sama siapa? Nah ini pohon. Saya mengatakan, kenapa kalau kita ini berada di dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu lagi terlibat dengan hal-hal yang begitu. Ya teman kita masuk rumah gitu ya, rumah itu kosong. Ya saudara terus ngikuti, tak ikut kayak gitu, begitu masuk rumah dok masuk shalom. Sama siapa? Sing nunggu. Ya nunggu siapa? Nah ini loh. Ya makanya saya mau katakan, kalau saudara sudah mengalami betul-betul jamahan dari Tuhan. Karena Yesus ini datang ke dalam dunia. Dia katakan, kerajaanku bukan dari dunia. Pilatus bertanya, apakah engkau raja? Ya, engkau yang mengatakan. Tapi kerajaanku bukan dari dunia. Dari mana? Dari sorga. Aku datang ke dalam dunia ini demi umatku ini loh, yang sadar akan dosanya, untuk aku mau menguduskan, dan kemudian aku juga mau memberkati, dan aku juga datang mau memboyong milikku. Diboyong kemana nanti kita? Ke dalam kerajaan sorga. Ada 3 hal penting. Yesus datang ke dalam dunia ini, 1, menguduskan kita, menyucikan, membenarkan kita sama semua, itu artinya. Yang kedua, memberkati. Kalau enggak, kita enggak hidup dalam berkat, hidup dalam apa? Kuasa kutuk. Karena dosa masuk, kutuk itu terjadi. Saya tunjukkan buat kita semua. Dalam kitab Kejadian, coba kita buka. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Nah, nanti menjawab ini pertanyaan, berapa waktu lalu tanya, Pak, ganja segala itu kan merusak Pak. Kenapa kok itu tumbuh di bumi ini? Nah ini jawabannya nanti. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Sampai di situ dulu Bu, ayat 17. Maka terkutuklah karena engkau, karena manusia yang mengikuti kuasa gelap, dan kuasa gelap kemudian menunjukkan taringnya. Kuasa gelap menganggap bahwa sekarang ini manusia dan bumi yang sudah terkutuk itu ada di bawah kekuasaannya. Maka ayat 18 silakan dilanjut. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Iya. Sekarang dikatakan duri, semak duri itu tumbuh di bumi. Pertanyaannya, apakah sebelumnya ada semak duri di taman ini? Kita buka Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ini kita compare ya, supaya kita tahu bahwa di dalam pasal 9 ayat yang kedua ini, pasal yang kedua ini, Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat buat manusia. Silakan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Yang menarik dan baik untuk dimakan apa saudaraku? Buahnya. Lanjut.
dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Udah clear ya? Tuhan awalnya menumbuhkan di bumi itu tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang buahnya apa? Baik untuk dimakan. Gak ada yang bikin mabuk, gak ada yang bikin mendem. Gitu loh. Kapan itu terjadi? Bersamaan dengan ketika duri, semak duri tumbuh dari dunia ini, di dunia ini. Kapan itu terjadi? Pada waktu dosa sudah masuk ke dalam dunia. Maka ada tanaman ya kokain. Ya mungkin nanti ada alasan, Pak, tapi itu juga berguna Pak untuk pengobatan dan sebagainya. Ya kalau yang berguna ya oke, tapi yang terjadi gimana? Banyak orang jadi kelimpungan kayak gitu. Nah ini semua saudara-saudara yang dikasih Tuhan terjadi karena dosa masuk. Maka bumi tumbuh semak duri, makanya kita lihat peristiwa penyaliban Yesus. Yesus bukan cuma dipaku kaki tangan, ditombak di lambungnya. Tetapi dikatakan dikenakan mahkota apa? Dari duri di atas kepala Yesus. Dari situ Tuhan datang untuk apa? Mengambil kutuk di atas kepala saya dan saudara. Kalau ada kutuk berarti tidak ada berkat. Karena berkat itu lawannya. Sebaliknya. Manusia waktu belum berbuat dosa, yang ada dalam hidupnya ada penuh berkat. Penuh kemuliaan. Makanya tanpa mengenakan busana pun dibungkus dengan kemuliaan Allah. Pada waktu dia melakukan pelanggaran, dinyatakan berdosa, maka manusia itu tahu bahwa dirinya dalam keadaan apa? Telanjang. Karena kemuliaan Allah itu telah pergi meninggalkan manusia. Makanya di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 itu dikatakan bahwa manusia itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pasal 3 ayat 23. Dan upah dosa itu adalah maut. Pasal 6 ayat 23. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kenapa? Karena Raja Surga, Sang Firman Allah datang ke dalam dunia. Untuk apa saudaraku? Mengangkut kutuk. Sehingga kalau orang itu kutuknya diangkat karena engkau dan aku bertobat di bawah kaki Yesus. Sungguh-sungguh melepaskan ya segala macam ketidakjelasan. Kita simpan ini, simpan itu. Kita punya agaman ini, punya agaman itu. Punya jimat ini, punya jimat itu. Punya mitos ini, mitos itu. Kita mempercaya hari baik, hari ini, hari sial, hari itu. Kita serahkan semua. Tuhan, aku serahkan kepadamu. Kita sujud, maka Tuhan yang disalib itu, dia mengangkat semua kutuk. Kalau orang itu diangkat kutuknya, maka apa? Yang terjadi berkat itu turun atas hidupnya. Berkat membawa kita hidup dalam jaminan Allah. Kapan? Sejak di dunia sampai di sorga. Galatia pasal 3, mari kita buka sama-sama. Ayat 13 dan 14. 13 dan 14, silakan Bu Riyadi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Puji Tuhan. Coba ayat yang ke-13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ditandai dengan apa? Dia mengangkat duri itu di kepalanya. Dia tergantung di atas salib. Karena Alkitab memberitahu di sini sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus digantung di atas kayu salib mengganti saya dan saudara. Inilah substitusi itu. Terjadi penggantian. Harusnya kita disalib, harusnya kita dikubur, turun ke alam maut, maka Yesus sudah menggantikan saya dan saudara. Itu sebabnya saudara kapan waktu meninggalkan dunia ini, kita tidak perlu turun ke alam maut. Maut itu apa sih Pak? Tempatnya iblis sekarang. Tempatnya setan-setan sekarang.
Dan nanti setelah hari penghakiman selesai, Alkitab firman Allah memberitahu, ya setelah kiamat, orang yang ada dalam kutuk itu dimasukkan dalam api dan belerang. Dan itulah yang dimaksud neraka. Sekarang neraka belum ada. Tapi maut, base campnya iblis. Buat iblis, oke. Tapi buat arwah manusia dibawa masuk di sana, akan mengalami penyiksaan dari setan-setan itu. Itu yang saya pernah cerita buat saudara. Saya pernah mengalami ya masa kritis dan melihat hal-hal yang buruk seperti itu. Dulu saya percaya setan-setan. Saya mendambakan kesaktian, sakti itu kayak apa. Aktivitas saya pesilat, saudaraku ini kasih Tuhan, ilmu kanuragan itu udah bagian dari sejak saya muda. Mendambakan wah jadi pendekar itu kayak apa gitu. Tapi Tuhan mencelikkan saya. Pada akhirnya karena saya mau ya mematikan orang lain, kesian dengan orang yang memisah saya, justru di situ Tuhan celikkan. Ya, kawan yang saat itu harus jadi musuh, itu yang kemudian menghunuskan ya pisau penghabisannya ini di tubuh saya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gitu tuh teriak. Setelah itu keluar dari satu tempat itu, tidak ada orang yang berani. Di tangan saya juga senjata tajam, darah itu tidak langsung tergeletak. Singkat saya harus pindah 3 rumah sakit. Ya, terakhir saya jumpa Yesus di Simpang Surabaya itu. 8 hari sekarat, di hari ke-8 puncaknya itu setan demit yang ya membuat penampakan yang bengis, sinis. Ya, dan mengatakan, ini semua yang kamu harus alami. Saudara-saudara, ini pengalaman ya subjektif ya, ini pribadi. Tapi itulah yang pernah terjadi buat saya. Dan hari berikutnya, saya mendapat kunjungan dan doa pelayanan dari hamba Tuhan. Ya, Om Te Leong Chang itu, saya selalu sebut-sebut. Sejak saat itu, mata penglihatan saya bersih. Tidak lagi melihat kuasa-kuasa kegelapan. Dan saya jadi milik Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada satu pengalaman di mana memang seperti melihat layar lebar begitu. Semua perbuatan saya diperlihatkan. Dan itu sangat mengerikan. Ya, mengerikan. Teriak-teriak. Dan dari situ seolah-olah setan yang dulu saya puji-puji, yang dulu saya dekati, yang dulu saya mintai itu, dia tidak memberi apa-apa. Dan ujungnya justru dia dengan sinis waktu memperlihatkan diri, menyiksa saya. Ikat kaki, tangan, ditarik ke sana sini, disumpal mulut saya. Dan dari situ waktu saya belajar kebenaran firman Tuhan tahu, maut itu sungguh-sungguh mengerikan. Buat kita manusia. Tapi iblis oke. Karena memang di situ tempat pembuangan, pengasingan. Ya, dan dari situ dia koordinasi dengan semua roh-roh yang mengikuti jejak dari iblis ini di dalam dunia. Sehingga saya katakan setan iblis itu tidak maha tahu. Dia tahu tetapi dia menjalin satu jaringan yang sedemikian kompak. Ya, kalau Tuhan maha tahu, dia maha ada. Kalau setan-setan enggak. Dia itu roh. Ya, cuma dia punya koneksitas, mungkin pegang HP juga kali ya. Jadi kalau melaporkan sekarang kan apa-apa WA kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, waktu Yesus turun ke alam maut, itu saya berkali-kali sampaikan ini kepada saudara. Itulah kekuatan iblis dipatahkan.
enggak, ya setan merasa punya hak gitu loh atas dunia ini. Ya, coba saya bacakan lagi ayat dalam 1 Yohanes Buryadi, pasal yang kelima ayat 19 Buria. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, ini terjadi pemisahan, saya bisa jelaskan, kita ada di dalam Tuhan, di dalam kebenaran itu. Tapi dikatakan seluruh dunia apa? Di bawah kuasa si jahat. Apa? Kekuasaannya. Dia merasa dia punya kuasa gitu loh. Dan dalam hal ini tidak cuma tempat tertentu. Makanya kalau ada orang bilang, Pak, yang bekas kuburan, bekas orang gantung diri, bekas ada orang bunuh diri, oh di situ dia jadi angker. Sebetulnya tidak mesti harus begitu. Saya mau kasih tahu buat kita, di mana percil-percilnya roh-roh jahat dan dikatakan ada penguasa pemerintah di udara, ya itu di mana-mana karena jumlahnya itu saudara sangat besar. Kalau secara samar-samar di dalam kitab Wahyu, ini kayak seminar loh, ini kalau saudara mau memahami dunia roh itu ini sebagian kecil. Dikatakan secara samar-samar diinformasikan kepada kita bahwa ya namanya kekuatan dari roh-roh itu sedemikian berkeliaran di mana-mana. Sepertiga dari jumlah bintang yang di langit. Itu samar-samar yang saya maksud adalah makhluk suci. Tuhan tidak pernah menciptakan iblis setan. Kalau ada iblis setan diciptakan Tuhan, itu konsep agama sebelah lain. Tuhan yang menciptakan makhluk roh yang dalam bahasa Ibrani disebut malah. Ya kemudian bahasa Timur Tengahnya itu malaikat gitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu adalah roh yang benar, pelayan-pelayan Allah. Yang kemudian ingin mengambil posisi Allah. Salah satu roh yang diberikan satu kemampuan yang lebih. Lantas dikatakan sepertiga bintang itu. Jumlah dari makhluk-makhluk pelayan Allah ini mengikuti niat jahat ini. Inilah yang kemudian terkutuk atau dikutuk. Dia berubah dari sifat dan karakternya itu sama sekali bertolak belakang. Makanya kalau ada kemudian ya penyamaran itu istilah serigala apa berbulu domba itu umum ya. Tetapi bahasa Alkitab apa? Iblis menjelma menjadi malaikat terang. Nah, mereka tidak berwujud, mereka tidak berfisik seperti kita. Baik malaikat ataupun iblis dan roh jahat. Kecuali di dalam dimensinya dia ingin menyesuaikan. Seperti anggapan budaya dari masyarakat setempat. Makanya ada wewe gombel, tuyul dan sebagainya. Kalau gondoruo itu digambarkan tinggi besar berbulu ya. Baunya agak karuan, nyiblorong, apa kayak gitu-gitu. Nah ini tergantung aja. Makanya kan kalau di Jawa di sini nyebutnya sundel bolong itu orang Jakarta bilangnya kuntilanak. Nah tetapi ureanya jelas sama. Oh ini seperti perempuan cantik, kemudian punggungnya lubang dan lain sebagainya. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ini tergantung bagaimana. Orang Timur sana nyebutnya apa. Orang Sumatera Utara, orang Batak nyebutnya hantu itu apa. Ya yang lalu kan saya tanya beku apa. Ya saudara-saudaraku. Itu tergantung. Tetapi roh-roh itu jumlahnya sedemikian rupa. Di seluruh jagat pikirnya dia ini wilayahku. Dan satu hari kebodohan iblis itu dikemukakan saat Yesus rela dicobai. Matius pasal 4. Kita sama-sama buka ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nah, saudara, kita lihat ini. Seketika diperlihatkan kepada Yesus, ini semua seolah-olah di bawah kekuasaannya iblis. Ada pendeta ngajar begini, mari kita rebut kembali
Kalau kita mau keberkatan, kita rebut ya yang sudah dicuri oleh iblis. Nah, yang dicuri oleh iblis ini kan yang ditampilkan itu kan barang palsu sebetulnya. Ya. Kalau saudara dan saya mau keberkatan, mengalami rezeki Tuhan, ya enggak perlu kita ngerebut dari iblis. Kenapa? Ya Yesus yang punya berkat, yang punya rezeki Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, apa yang sekarang iblis tawarkan inilah yang jadi rebutan manusia di dalam dunia. Kalau seandainya saudara dan saya tidak hidup di dalam kebenaran, sama kita juga. Ya, hidup itu tolok ukurnya adalah ya kesuksesan yang ditawarkan ini tadi. Ya, kerajaan dunia dengan kemegahannya. Orang hanya berburu segala sesuatu yang sebetulnya kosong, nihil, zero, gak ada apa-apanya. Ya, dan manusia berebut, makanya dalam filsafat Jawa itu ada istilah rebutan balung tanpa isi. Pernah dengar itu ya, rebutan balung tanpa isi. Leres ya Pak Budi ya, rebutan balung tanpa isi. Nek balung ono isine ya sik mending saudaraku. Namanya apa? Sum-sum. Itu sudah bisa cari di warung soto kikil saudaraku. Iya kan? Pak, sum-sum itu artinya apa? Itu isinya balung, balung itu tulang. Nah, manusia itu berburu gitu. Terus apa gitu. Tadi saya ada suami istri nganter istrinya ya, Bapak. Wah, ini lupa, mohon maaf, mohon waktu. Kenapa? Saya bilang, Ibu ini lupa rindu lihat ini anak-anak Tuhan kok bawa persembahan Pak untuk pembangunan. Lah ini cerita, dapat arisan PKK, aku terpanggil ini tak serahkan persembahan ya untuk pembangunan. Saya dengar itu rasanya gimana ya. Tapi ibu ini dengan penuh ya kesungguhannya. Saya bilang oke dah. Memang hari-hari ini saudaraku kita butuh ya perlu dana. Karena mungkinan dalam minggu depan ini sudah pengecoran ya Pak ya. Untuk atas itu. Proses ya. Nah saudara untuk balkon. Bisa kita pasang atap sementara semi ya. Baru kita bisa gunakan tempat itu. Makanya saya dengar ungkapan itu, ya, tak doain. Nah, ada satu hal yang perlu klarifikasi juga saya. Hari Kamis siang itu saya mendapat telepon dari Pendeta Boas Budiono, ya dari GKT Jakarta yang memberitahu kepada saya Pak bahwa nomor WA Bapak ini ada jemaat melapor nampaknya di cloning. Sehingga semua foto-foto yang ada di ya WA saya, sosial media saya dipakai oleh seseorang yang ya kalau bahasa umumnya tidak bertanggung jawab, kemungkinan besar dipakai niat yang buruk. Ya, dan saya kira sudah lebih 3 kali saya dapat informasi, ya informasi seperti itu. Dan saya katakan tolong infokan aja, saya juga memberi pernyataan ini di Facebook saya. Kalau sampai ada orang terima telepon dengan niat yang macam-macam mengatasnamakan Pendeta Hendri Haryono, dengan nomor yang tentu bukan nomor saya, karena nomor saya sejak tahun 2000-an saya kira, sampai hari ini itu masih tetap tidak berubah, hanya 11 digit ya, karena itu nomor awal simpati punya. Saya katakan, semua yang hari ini mungkin dengar, abaikan. Ya, karena yang dulu pernah ada jemaat di Jakarta sana, memberitahu apa betul Pak Hendri itu menawarkan mobil sport mewah. Gitu. Jadi saya dijadikan makelar saudara. Banggakah saudara kalau gembalamu jadi makelar mobil? Mobil mewah lagi. Dengan berbagai macam modus. Saudara-saudaraku. Mungkin juga ini ada orang yang memakai ya atas nama saya, wah ini minta sumbangan bangunan karena lagi bangun, mungkin saja. Dan saya menyatakan semua sosial media termasuk yang ada di YouTube video khotbah kita sama sekali tidak pernah kita cantumkan nomor rekening baik yayasan atau gereja ataupun nama pribadi saya. Kecuali ada orang yang terpanggil. Ini berapa waktu lalu? Saat kita memerlukan dana, tiba-tiba ada orang yang saya tidak kenal, kemudian menghubungi admin diarahkan ke saya, minta nomor rekening, karena dia terpanggil untuk ikut berbagi. Langsung saya tembusi di WA-nya dia,
terima kasih sama jemaat, Tuhan memberkatimu. Nah itu baru kemudian saya info. Tetapi kalau hal seperti ini, walaupun kita punya fasilitas perbankan yang ya orang tinggal ngetap aja di layar monitor, mau mempersembahkan. Tapi sampai hari ini saya pertimbangkan, belum kita gunakan. Ya, saya lebih baik cerita kepada keluarga besarku sendiri. Yuk ini kita lagi perlu, ya. Kalau ini tadi ada yang dari tabungan PKK, mungkin ada dari tabungan Dasawisma. Atau mungkin tabungan dari emas 7 ton, saudara bisa hubungi panitia pembangunan untuk kelangsungan pembangunan kita. Saya doakan dah semua yang mau jadi saluran berkat, pasti diberkati sama Tuhan dah. Baru kemudian saudara bisa nyalurkan, ya kan? Nah, makanya orang kalau mau lepas dari kutuk, mau hidup di bawah berkat, ya Yesus satu-satunya yang bisa melakukan itu. Kalau enggak, kutuk itu terus ada. Mungkin hidup tidak pernah mencapai tujuan. Ya, pengen dapat, begitu dapat, tidak pernah puas, malah jadi persengketaan, malah jadi prahara. Kenapa? Inilah pekerjaan dari kuasa kutuk itu. Nah, kalau saya dan saudara hidup di dalam Yesus, ikuti kebenaran firman, ya, saudara sudah dikuduskan, rumah atau tempat tinggal yang mau kita tempati diberkati. Ya, mungkin libatkan hamba Tuhan, sudah itu saudara undang anak-anak Tuhan tiap saat secara berkala, yaitu Persekutuan Keluarga Sejahtera, PKS di rumah saudara. Saya yakin kutuk tidak akan ada, amin. Berkat dan rezeki Tuhan akan dilimpahkan buat saudara. Makanya saya yakin, seyakin-yakinnya anak-anak Tuhan yang hidup terus di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kasih firman Allah. Dijamin hidupnya sampai anak cucu, cicit, keturunannya. Tidak akan dibiarkan minta-minta. Karena Tuhan katakan orang benar itu ya selalu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan anak cucunya diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Kita lewati pandemi 3 tahun semua terpelihara. Kalau tidak ditugasi Tuhan ke surga masih ada di sini. Bagaimana caranya Tuhan juga tetap pelihara kita. Yang penting setelah kita diberi rezeki sama Tuhan, jaga. Minta hikmat Tuhan, mengelola setiap keuangan yang dari Tuhan. Kemarin dulu saat butuh untuk pekerjaan Tuhan di sini, tiba-tiba anak Tuhan ngirim 10 juta. Ya, sehingga pada waktu diperlukan, ini sudah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya yakin itu, makanya sampai hari ini saudara yang dikasih Tuhan. Saya menggembalakan hidup hanya bersandar kepada iman. Kenapa? Pada waktu saya proses awal belajar melayani, saya coba pakai usaha sampingan ini itu. Dibuat Tuhan nol sama sekali. Saya bergantung Tuhan. Saya doakan anak-anak Tuhan, anak rohani. Diberi berkat, diberi rezeki. Ingat saya orang tua, ya saya mengalami berkat cukup. Ya. Sehingga yang saya butuhkan untuk keperluan saya itu sangat sedikit dibanding ya ini operasional. Dan faktanya sampai sejauh ini Tuhan juga campur tangan. Makanya undang Tuhan ya hadir di dalam rumah saudara tiap saat. Nah itu yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Makanya saya hargai ya, saudara semangat ber-PKS, rumah saudara ditempati untuk hadirnya anak-anak Tuhan. Karena tuntunan Alkitabnya ada, Kisah Rasul pasal 2, coba kita buka. Makanya saudara kalau minta Tuhan kasih rumah yang ada kemungkinan ruangan bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk PKS di rumah kami. Oh Tuhan pasti campur tangan. Mau kontraan, mau apa, Tuhan pasti campur tangan. Kisah Rasul pasal yang kedua, puji Tuhan, ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Memecahkan roti di rumah masing-masing. Apa itu Pak? PKS itu. Lanjut silakan. Secara bergiliran ya. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Muji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Mereka sampean semua disukai semua orang. Lanjut. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dampak eksternalnya apa? Terjadi penyelamatan itu merambah.
Melalui hidup saya dan saudara. Kalau sudah tidak hidup di dalam kutuk, hidup di dalam berkat. Ya, berkat rohani ada, berkat jasmani ada. Yang penting kita kerja aja, usia produktif kita kerja, usaha, meningkatkan skill kita. Gak boleh gagal terus mandek, terus putus asa, terus ya wah trauma, enggak ada itu. Orang-orang hebat yang sekarang itu loh bisa beli emas tontonan itu bukan orang-orang yang gampang putus asa. Alami kegagalan hal yang biasa, maju lagi, semangat lagi, belajar lagi dalam hidup ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan sama, saya sebagai hamba Tuhan juga kan saya selalu bilang, tidak pernah mandek. Belajar terus dalam kehidupan. Nah kalau saudara melakukan itu, saudaraku. Satu. Yang kedua, sudah dikasih rezeki Tuhan, kelola dengan benar. Ya, jangan coba-coba iseng, aduh sulit ekonomi pas-pasan, siapa tahu ya. Dengan cedik-cedik begini, ya, apa saudaraku yang kasih Tuhan judi online, ya cedik-cedik begini bisa ada tambahan, nggak nambah nanti, karena Tuhan nggak didik kita model begitu, akan mengalami kekurangan pasti. Maaf, saya tidak ngutuki, saya tidak nyepatani ini, tidak nyumpahin, tapi sebaiknya sebagai anak Tuhan jangan begitu. Pak nggak judi Pak, tapi salah manajemen. Kita barangkali tanpa sadar ya bagaimana mengelola, kita tidak minta hikmat Tuhan. Pemasukan sama pengeluaran tidak seimbang. Kenapa? Wah tertarik ini. Saya kan kaum sosialita Pak. Itu wah ini. Hati-hati saudara yang dikasih Tuhan. Ya, semua lakukanlah sesuai dengan keberadaan kita di dalam proses perjalanan ini. Saya tidak menyalahkan orang itu. Ya memiliki kehidupan yang bagus, itu saya berharap semua juga begitu. Tapi kalau kemampuan kita masih ada di tingkat tertentu, kita belajar mensyukuri, kita belajar menikmati, kita terus tunduk di dalam tuntunan firman Allah. Sampai satu hari Tuhan membuat peningkatan-peningkatan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Dia lakukan buat kita semua. Amin. Asal kita tetap sungguh-sungguh. Ini bukan berita bohong, ini bukan lip service, ini bukan cuma sekedar meninabobokan saudara, kan selalu saya bilang. Ya kita kerja yang baik, sungguh-sungguh. Jangan istilahnya cari duit, kalau cari duit itu yang kelenting-kelenting itu, saudaraku ini kasih Tuhan. Di bawah karpet, ya kan, kasarnya kan gitu. Tapi kalau kita kerja, dibubuhkan berkat dan rezeki Tuhan, tidak ada yang mustahil. Pemeliharaan Tuhan akan dinyatakan buat kita semua. Dalam kedinasan kita, di dalam usaha kita. Tani yang jadi apa aja. Ya, saudaraku, yang dipimpin, yang mimpin sama. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Asal kita tahu ini berkat, ini anugerah Tuhan, ini berkat pertolongan Tuhan. Saya bisa nikmati ini. Bukan kita berkata ini jerih lelahku. Sampai hari ini belum pernah saya mengatakan di hadapan anak-anak saya. Dari mereka kecil sampai sekarang. Bisa semua ini karena papa berjerih lelah, jerih payah. Enggak. Saya bilang anugerah Tuhan. Kalau tahu aku yang mengerjakan, sesungguhnya Tuhanlah yang melakukan itu. Ada di dalam Yesaya pasal 26 ini. Ya. Jadi kalau saudara sampai dibawa satu keberhasilan, kita bersyukur. Tapi kita semakin sadar kalau bukan Tuhan. Ya tapi kan kita Pak, bagaimanapun kan kita kerja. Iya, kalau enggak stroke. Kalau stroke, ya, orang bisa waras, bisa sehat itu berkat. Gitu loh. Orang stroke ringan, stroke ini, stroke apa stroke? Iya kan? Orang waduh. Kena gangguan dikit aja manusia nggak berdaya kok. Makanya jangan sampai kita berpikir oh ini karena saya sampai hari ini bisa berdiri di bawah dia kaki sendiri, di atas kaki sendiri. Ini berkat. Di mana ada waktunya orang itu tidak berdaya ngangkat awake dhewe, saudaraku. Banyak sama Pak Firman ini, cukup paham ini ya. Dia ini orang kesehatan senior yang menyonyanya ini, yang namanya di rumah sakit, apalagi kalau bagian HD itu, iya kan. Orang di situ itu orang-orang yang tetap punya semangat hidup aja itu sudah syukur alhamdulillah kan gitu kasarnya. Banyak mereka sudah waduh merasa tidak berdaya. Telat beberapa saat aja kolab, kebanyakan minum dikit kelepek-kelepek, sesek napasnya,
parunya masuk kemasukan air, apalah macam-macam. Ya, kena makanan yang sedikit kotor ya, gak secepatnya dicuci darahnya, udah keracunan. Ya bisa dikasih kesempatan masih energik seperti kita ini berkat anugerah Tuhan. Dan kita syukuri gitu loh. Ini mau Paskah. Ya, makanya saya sampaikan hal yang rada tajam ini supaya kita sadar dulu anugerah Tuhan. Makanya jangan sandar kepada hal-hal yang lain. Ya, jangan saudara sembunyi atas kegagalan, tapi juga jangan saudara bersandar atas keberhasilan. Ya, ingat saudaraku ini kasih Tuhan, semua itu karena anugerah Tuhan. Tuhan yang mengangkat kutuk dan dia memberikan berkat rumah kita, usaha kita, ekonomi kita, dia yang memelihara dan campur tangan. Ayat penutupnya di dalam Yoel 2 ayat yang ke-23 sampai 25. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Puji Tuhan. Jadi dikatakan ayat yang ke-25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat. Kapan ini Pak Gembala? Pemulihan terjadi sejak peristiwa Paskah Perjanjian Baru 2000 tahun yang silam. Saat Yesus turun ke maut, keluar dari maut. Kutuk kita diambil. Maka berkat itu dihadirkan atas kita. Makanya kan kita enggak harus bingung ya. Ada tradisi kalau pas hari weton ya, kita mesti bikin ini, bikin itu, ya kan. Dalam iman Kristen enggak. Tidak perlu lagi. Saudara dikasih Tuhan. Berapa hari silam saya ada di konvek. Begitu melangkah gitu. Ular king cobra itu segini saudara, nyebrang. Itu kalau menurut tradisi, wah jangan diteruskan jalan tuh kalau sudah ada ular gitu. Ya, ya ngeri juga ya, lihat ubur gitu. Jadi bilang, ya Allah lewat panjang nyebrang kok. Soalnya nggak ada penyeberangan kan, khusus ular kan. Jadi lewat, saya terus aja olahraga, muter di situ berapa kali. Nah hal yang gitu-gitu sudah nggak berlaku lagi. Menghindari angka 4, menghindari angka 13, menghindari bangunan rumah nyempit bagian belakang, menghindari ya suatu tempat yang posisinya ada di tusuk sate. Jangan ada lagi. Ini harus saya wanti-wanti saya sampaikan. Kenapa? Kutuk itu sudah diangkat oleh Tuhan kita Yesus. Dan berkat ada di atas kepala kita semua. Amin. Tuhan berkati kita semua. Berjalanlah terus di dalam berkat. Dan saudara semua terus berkemenangan bersama dengan Tuhan kita Yesus. Terima kasih Bu Riyadi. Tuhan memberkati kita. Silakan tim musik. Kita akan masuki penghujung ibadah kita. Saya sampaikan buat saudara yang berkerinduan untuk hadir di ibadah Surabaya. Jam 5 sore di Hotel Cendana. Kita naikkan satu pujian bagi tanda syukur kita kepada Tuhan. Yesus adalah harapan kita semua. Jawaban kita. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu, yang ku perlu. Tapi
selamatku. Oh haleluya. Harapan. Saya undang kita berdiri sama-sama. Yesus jawaban dalam. Semakin saudara mengundang Tuhan dalam bentuk praktek praktis, keluarga sehati, karena saudara butuh pertolongan Tuhan. Saya mau katakan, sampai hari ini Tuhan Yesus tetap berkarya. Dia tidak pernah jauh. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia katakan, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Semakin saudara mengundang umat Tuhan hadir persekutuan di rumah saudara, saya katakan, suara saudara semakin kuat untuk mengundang Tuhan berkarya di rumahmu. Dan itu terjadi. Hubungi gereja kalau rumahmu ingin ditempati PKS. Haleluya. Yesus jawaban. Jawab anak-anakmu Tuhan. Tuhan jawablah. Saat ini saat mereka berkomitmen di hadapanmu. Aku rindu bersekutu. Aku rindu memecahkan roti secara bergilir dari rumah ke rumah. Persekutuan keluarga sejahtera itu. Aku yakin Tuhan, Engkau penjawab doa kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Jawaban Tuhan terjadi di luar akal pikiranmu. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bahkan hari-hari ini juga ketika engkau sedang memohonkan sesuatu di hadapannya, Dia tidak pernah tidur. Dia tidak pernah mengabaikan setiap seruan suaramu. Lebih-lebih dari suara hatimu. Dia mengenali kamu sampai kedalaman hidupmu. Terima kasih Tuhan. Engkau sepasti nafas kami. Bahkan kami dapat bernafas, itu karena anugerah-Mu. Engkau hadir dalam setiap kehidupan anak-anak. Tuhan tahu setiap pergumulan yang sedang dialami oleh mereka. Bahkan kami berani meyakini, tidak akan terjadi sesuatu jika Tuhan tidak mengizinkankah? Engkau yang mengizinkan, pasti Engkau campur tangan Tuhan. Itu sebabnya kami yakin. Kami yakin Tuhan menjawab doa anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ketika seorang anak Tuhan berkata, aku mau tinggalkan masa lalu. Cara iman yang salah. Aku mau hanya Engkau Yesus satu-satunya. Kami yakin hari ini Engkau menjamah. Haleluya. Tuhan menjamah anaknya satu persatu. Terima kasih Tuhan. Prapaskah ini membawa kami boleh semakin memahami dan mengalami. Yaitu mengalami Tuhan dalam hidup kami. Mengalami Tuhan dalam rumah tangga kami. Mengalami Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Hamba berdoa, Tuhan yang mengabulkan doa anak-anaknya saat ini hadir di tengah-tengah kami semua. Sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai, menjagai kami. Dan Tuhan Yesus, ibadah kami hari ini Tuhan sempurnakan. Setiap persembahan yang anak-anakmu haturkan, Engkau sangat menghargai. Karena mereka melakukan ini karena bersyukur. Karena puas dengan Tuhan. Dan kami percaya taburan itu akan menuju kepada panenan tuaian yang semakin berkesinambungan.
Terima kasih Tuhan, anak, cucu, cicit, keturunan kami, semua terpelihara di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa serahkan pelayanan kami, pekerjaan kami, studi anak-anak-Mu semua ada di dalam pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu. Dan pada akhirnya sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami bersama jemaat mengangkat tangan kami. Dan kami bertindak sebagai imam rajani. Kami mintakan rahmat berkat Tuhan turun atas segenap bangsa kami Indonesia. Bangsa dan negara kami ditopang dan diberkati Tuhan. Dan mengalami anugerah dari pusat sampai ke semua wilayah daerah. Aman, tentram, rukun, damai sejahtera Tuhan ada atas negeri kami. Segala niat jahat dari para setan yang terkutuk dipatahkan, dihalokan oleh Tuhan. Negeri ini makmur, adil, dan maju, sehingga di dalam semuanya Tuhan pulalah yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, pemerintah pada periode sekarang dan periode yang akan datang, sama-sama diberkati Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, pujian kami naikkan kepadamu sekarang kekal selamanya, dan berkat kasih sayang Tuhan Yesus Kristus melimpah atas kami dari pagi ini, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur. Amin. Tuhan berkati semua keluargaku, silakan duduk. Dan kita jumpa di pelayanan ibadah yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.